hot Niki terkait tim kuasa hukumnya itu Bang Fahmi bilang masih tetap kekeh Niki tidak memeras atau tidak ada pemerasan antara Niki dengan Reza Gladys. Sedangkan diungkapkan oleh pengacaranya bahwa ada perjanjian antara Niki dengan Reza Gladys di antara tanggal 19 November 2024 sampai dengan 19 November 2025 ini. Tapi Bang Fahmi dia menjelaskan bukti perjanjian itu tertulis atau tidak. Menurut teman sendiri gimana sebagai praktisi? Ya kalau menurut saya karena perkara ini sudah tahap 2 kejaksaan dan berkasnya jaksa pasti sudah sodorkan ke pengadilan segera dijadwalkan sidang. Saya belum tahu apakah sidang pertama di tanggal berapa ya. Pasti ada pemberitahuan dari pengadilan. Prinsipnya saat ini tidak usah saling menyalahkan. Karena apapun omongan daripada pengacara Niki atau RG itu tidak akan bisa menyelesaikan persoalan ini. Yang ada adalah saat ini ya ikuti proses di persidangan, pembuktian aja di persidangan. Apakah terjadi pemerasan atau tidak, terjadi pengancaman atau tidak, tindak pidana TPPU terbukti atau tidak, itu nanti di dalam proses di persidangan di pengadilan itu akan lebih terang benderang karena pasti ada saksi dari beberapa pihak, ada ahli yang dihadirkan dari tim atau dari pihak kita atau dari pihak kejaksaan, ada juga mungkin barang bukti, alat bukti yang akan dihadirkan di dalam persidangan. Jadi memang benar terang benderang sehingga di situ kita akan tahu. Apalagi saya dapat informasi bahwa sidangnya itu akan publish ya, live, sehingga semua masyarakat tahu bahwa ini public figure. Sehingga apakah yang dugaan-dugaan netizen, dugaan dari pengacara dan lain sebagainya, semua itu akan terfokuskan pada saat nanti persidangan nanti. Karena semuanya akan dibuka untuk umum, dibuka untuk dilihat apakah benar terjadi pemerasan atau tidak, apakah benar terjadi pengancaman atau tidak, apakah benar ada TPPU-nya. Nah ini semua rangkaian proses sidik sampai tersangka dan tahap 2 tersangka dan juga barang bukti dijelas kepada jaksa. Artinya sudah kepolisian sudah selesai. Sekarang bukan lagi berdebat di media soal ini merasa atau tidak. Saatnya adalah membuktikan di pengadilan. Contoh pengacara di kita ya bawa saksi-saksi yang yang menentukan di kita, bawa barang bukti yang menentukan di kita, cari ahli yang profesional di bidangnya, harus meyakinkan majelis hakim bahwa ini kita tidak melakukan tindakan kriminal seperti pemerasan, pengancaman dan juga TPPU, sehingga ini kita bisa dibebaskan. Tapi selama ini kan kita tahu atau dari praktisi lain perjanjian tertulis itu adalah perjanjian yang ditantangani kedua belah pihak di atas materai atau hitam di atas putih. Itu kalau kasus ini dari awal ada perjanjian, tidak mungkin jadi tersangka. Berarti diarahkan kasus ini lari ke perdata. Berarti ada uang prestasi, cedera janji, ingkar janji. Faktanya di kita jadi tersangka, faktanya berkas ini ada tersangka diterima oleh jaksa, artinya pidananya ada. Tapi apakah dia bersalah atau tidak, itu nanti diuji di pengadilan. Prosesnya nanti akan diuji, semuanya akan lihat. Nanti bisa dibilang yang tadi kita bilang perjanjian itu bisa ada lewat WA, lewat telepon atau lewat dari omongan, tidak harus tertulis bang. Sebenarnya perjanjian itu harus tertulis ya, karena tertulis dan kalau bisa di warmak, didaftarkan di notaris, sehingga menjadi file di notaris. Ketika terjadi sesuatu, misalnya saling gua dan lain sebagainya, notaris juga bisa dihadirkan untuk sebagai saksi. Nah, tapi nih bang, saat terkait One Prestasi ya, sidang sudah 2 kali One Prestasi Niki dengan Reza Gladys, tapi tidak jadi atau ditunda karena dari tim kuasa hukum Reza Gladys menginginkan damai kalau Reza Gladys bisa bertemu dengan Niki. Gimana teman? Ya, kalau menurut saya memang surat edaran Mahkamah Agung bahwa ketika terjadi mediasi prinsipal baik tergugat atau penggugat itu harusnya sekali hadir untuk memenuhi yang namanya surat edaran Mahkamah Agung tersebut. Kalau toh tidak ada alasan yang masuk akal, itu bisa memberikan surat kuasa istimewa kepada penasihat hukumnya untuk mewakili yang bersangkutan. Tapi kalau bilang bisa hadir nggak bisa, Niki kan ditahan. Kan bisa aja minta bond kerjasama dengan pihak kejaksaan untuk hadirkan Niki di pengadilan. Kan ini kan soal masalah hukum juga. Bahwa semua orang kan harus mendapatkan suatu keadilan dan kepastian hukum. Nah, caranya adalah mungkin dengan Niki hadir di pengadilan, masalah perdatanya bisa diselesaikan atau masalah perdata dan pidana bisa diselesaikan, kan bisa. Tapi dari pihak tim kuasa hukum Reza Gladys bilang
perjanjian damai terkait uang prestasi itu tidak akan terlaksana jika Reza tidak bisa bertemu dengan Niki. Dia harus bertemu empat mata dengan ada obrolan itu. Ya, artinya begini loh, semua yang terjadi ini itu kan yang tahu RG sama Niki. NM ya. Mungkin ada pihak lain yang mungkin di dalamnya turut serta atau mungkin yang mempertemukan dan lain sebagainya, itu urusan mereka. Tapi setidaknya kalau memang itu permintaan, mungkin kita bisa bersurat, hanya bisa bersurat kepada kejaksaan dan juga pengadilan supaya Niki bisa dihadirkan sebagai prinsip. Ini kesempatan loh kalau memang seperti itu. Tapi apakah berdamainya hanya di perdata saja atau sekaligus mencabut yang pidana? Ini kan juga harus jelas. Tapi untuk berdamai, kalau sudah berjalan ya susah bang, pidana tetap terus berjalan. Kalau pidana kan sampai saat ini belum ada pencabutan, artinya pidana tetap jalan. Nah kalau perdatanya harus didamaikan, berarti perdamaian di perdata dong. Artinya gugatannya dicabut gitu. Kalau pidana kan laporannya dicabut. Bang, terakhir sedikit terkait Wan Prestasi Niki yang minta 100 M ke Reza Galis. Bang Fahmi bilang itu dinilai kecil. Ini sebenarnya kalau permintaan penggugat ke tergugat itu, permintaan Wan Prestasi itu materi itu bisa seberapa banyak sih bang? Materi itu sesuatu yang nyata. Kalau imaterial itu sesuatu yang tidak nyata. Soalnya imaterial ya, soalnya capek orang, lelahnya orang, mungkin dia banyak masalah gara-gara persoalan. Bagaimana bisa dinilai uang? Nah materinya pun berapa yang kita memberikan kepada si Reza yang akhirnya tidak terjadi uang prestasi. Kalau tidak ada, apa yang mau dibawa? Pengadilan juga, hakim, majelis tidak mungkin juga memutuskan sesuatu tanpa fakta material. Karena kan saya bilang apa? Setiap orang boleh menggugat. Pengadilan tidak boleh menolak gugatan, tapi dalam prosesnya, pembuktiannya, disitulah nanti akan ketahuan. Ini jelas tidak legal standingnya, pembuktian dia jelas tidak, baik itu bukti surat, ya kan, bukti dokumen, atau dari saksi dan lain sebagainya. Apakah menunjukkan bahwa terjadi uang prestasi yang mana, cedera janji yang mana, ingkar janji yang mana? Karena semua harus dibuktikan. Di pengadilan itu semuanya tuh sama-sama harus bisa membuktikan, baik yang penggugat maupun tergugat, dan orang-orang yang dihadirkan itu harus memberikan istilah itu support, ataupun saksi yang dihadirkan harus menguntungkan. Kalau tidak menguntungkan, ngapain dihadirkan? Siap. Lanjut.